Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izmi Daulay dengan NIM C1C018181 akan mempresentasikan materi yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Pengakumulasian dan Pengendalian Biaya. Yang pertama, sistem biaya tradisional versus biaya standar. Tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya memiliki dua tujuan. Melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba, akuntansi biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Menyediakan manajemen dengan informasi biaya yang tepat, waktu, dan relevan. Akuntansi biaya membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Selanjutnya, sistem biaya tradisional atau historis. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Salah satu kelemahan utama dari sistem biaya tradisional ini adalah bahwa persyaratan akuntansi keuangan menurut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitungkan semua biaya, baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa maupun yang terjadi untuk satu periode waktu tertentu atau untuk lebih dari satu objek biaya. Selanjutnya, sistem biaya standar. Yang pertama, ruang lingkup. Sistem biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dan teori organisasi modern. Kelebihan sistem biaya standar ini dari aspek pengendalian yang melekat dari perhitungan biaya standar adalah kemampuannya untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Suatu biaya standar dirancang untuk berfungsi secara simultan sebagai suatu sumber informasi, jalur komunikasi dan alat pengendalian serta evaluasi kinerja. Sistem biaya standar memiliki potensi untuk digunakan baik sebagai alat bantu dalam meningkatkan motivasi dan keselarasan tujuan maupun sebagai alat untuk mencapai tingkat pengendalian yang autokratis dan koersif. Selanjutnya, perhitungan biaya langsung atau variabel. Yang pertama, filosofi yang mendasari. Semua metode akuntansi biaya tradisional sesuai dengan konsep biaya tersebut membebankan unit produk atau jasa dengan biaya penuh. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan langsung ke unit produk atau jasa, sementara overhead tetap dan variabel pada kebanyakan kasus diserap berdasarkan estimasi tarif yang didasarkan pada volume yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, dorongan keperilakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntansi memengaruhi pengukuran kinerja manajerial dan konsekuensinya keputusan manajemen. Melalui badan yang berwenang, profesi akuntansi sekarang ini sedang menguji ulang konsep-konsep dasar, prinsip, dan praktik akuntansi dengan mempertimbangkan implikasi keperilakuan yang mungkin. Yang ketiga, pengendalian biaya. Membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan perilaku biaya dan memberikan rincian kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang dikomitmenkan, dan biaya diskresioner. Yang keempat, pengambilan keputusan. Beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum terjadi keputusan baruan produk, penentuan harga produk, penetrasi pasar, penghapusan produk, pesanan khusus, kampanye iklan dan promosi, dan keputusan mengurangi biaya. Selanjutnya, aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama, penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Standar yang memiliki fungsi ganda, yaitu berfungsi sebagai tujuan untuk memotivasi pengendalian biaya dan sebagai alat evaluasi kinerja. Yang kedua, partisipasi dalam penetapan standar. Dalam salah satu studi empiris, mereka menggunakan teori disonansi kognitif untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai penyebab partisipasi lebih efektif dalam penetapan standar kinerja. Dalam konteks penetapan standar, teori ini mengimplikasikan bahwa jika manajemen menginginkan komitmen yang pasti terhadap standar, maka individu akan dikendalikan harus memiliki pilihan atau kemauan. Yang ketiga, standar yang ketat versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat adalah tantangan yang berguna atau penghargaan intrinsik hanya bagi mandor atau manajer yang
termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Sementara itu, standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasional apapun karena standar tersebut begitu mudah dicapai. Yang kedua, penyerapan overhead. Bidang lain yang penuh dengan dorongan difungsional adalah penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants atau NAA, James Fremgen dan Xu S. Liao menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung, yaitu biaya jasa korporat dan biaya administratif korporat. Selanjutnya, analisis varians. Yang pertama, keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaiannya atas signifikansi diskrepansi yang diamati. Varians ini memiliki signifikansi pengendalian hanya jika varian tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain, tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Selanjutnya, aspek keperilakuan. Semua model akuntansi untuk investigasi varians biaya didasarkan pada pandangan pengendalian struktural. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat memengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen, jenis umpan balik, keketatan pemaksaan, dan penghargaan, serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.